Laporan dari masyarakat, ada dugaan pelanggaran administrasi, ada dugaan tindak pidana, ada dugaan netralitas ASN. Pada saat itu kita proses. Inilah pintu-pintu di Bawaslu, sekat-sekat di Bawaslu yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Nah, saya ulang, jadi teman-teman, sebagai bentuk diskusi kita ada dua tahapan ini. Tidak masalah juga berbicara ke tahapan-tahapan berikutnya, sekaligus masukan-masukan untuk kami di Bawaslu. Saya kira yang lebih paham Pare-Pare kita ini seperti apa, lebih paham masyarakat Pare-Pare kita ini seperti apa, tentu teman-teman lebih paham, karena teman-teman ini kan selalu mau cari yang terbaru informasinya di mana, yang paling update di Pare-Pare itu seperti apa. Seperti semalam kantor KPU hampir terbakar karena ada korslet. Saya itu langsung dapat beritanya di media online, langsung muncul cepat sekali sih. Pas saya baca, teman juga tanya, KPU hampir terbakar, lebih cepat saya dapat ini di media online, Pak. Jadi memang lebih cepat informasinya teman-teman. Teman-teman ini selalu ada di sudut-sudut, di titik-titik terpenting di Pare-Pare. Nah, saya juga mohon maaf sampai saat ini sebenarnya belum berkesempatan ada diskusi-diskusi interaktif atau apa di teman-teman di Radio Mesra. Kalau TV Peduli sudah sering diundang ya, mungkin sudah dalam tahapan ini sudah 3 kali di TV Peduli. Mohon maaf di teman-teman Radio Mesra karena memang belum berkesempatan kami ke sana untuk ada sedikit penyampaian ke masyarakat melalui Radio Mesra. Tapi insya Allah ini ke depan juga akan kami lakukan itu di tahapan-tahapan ini, karena ini sangat penting. Corong-corong seperti media radio atau KTV itu bisa langsung juga masyarakat, karena ada interaktif di situ. Ada masyarakat bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang Bawaslu tidak mendapatkan. Bisa saja dalam kegiatan itu muncullah penyampaian-penyampaian yang harusnya Bawaslu bertindak di situ, melakukan penelusuran misalnya atas informasi awal, karena teman-teman media ini adalah perpanjangan tangan. Kenapa? Saya yakin lembaga independen itu sama dengan Bawaslu. Jadi kita dihubungkan sama undang-undang juga yang perintahnya melakukan pengawasan partisipatif. Inilah yang kita harus lakukan, saling berkolaborasi, saling memberi informasi. Nah, saya kembali, walaupun teman-teman agak ragu, tidak usahlah tampil sebagai hero misalnya langsung melaporkan ke Bawaslu. Kasih saja kami informasi awal, nah, dengan bukti-bukti yang sederhana, yang seadanya yang teman-teman dapatkan. Itu kami akan lakukan penelusuran langsung ke tempat. Apalagi kan tidak kita pungkiri ini, Pak, belum ada caleg, ya, belum ada caleg. Ini saya melihat di FB, di media sosial ini, bakal calon ini saja sudah ramai menyampaikan, apalagi di Ramadan kemarin, menyampaikan sembako lah apa dengan dasar memang sebagai sedekah. Tapi memang Bawaslu tidak masuk ranah itu, Pak, karena memang calon saja belum ada, mendaftar saja belum. Jadi ya tidak apa-apalah, di dalam Ramadan ini juga mereka melakukan sosialisasi dan menyampaikan beberapa yang menurut mereka adalah bersedekah di bulan suci sampai Idul Fitri. Nah, banyak di media sosial itu saya lihat, malah ada beberapa yang masuk di berita juga di saya pikir memang ini sudah masanya lagi bulan Ramadan, banyak yang bersedekah. Cuma kan kita juga mau bertindak, siapa calonnya juga mendaftar saja belum. Kalau mengatakan dirinya bahwa dia bakal calon, ya nggak masalah, itu hak masing-masing orang. Tetapi kan belum pasti dia bisa ditetapkan sebagai calon nanti, karena ada tahapan persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau tidak salah di peraturan KPU yang kemarin disosialisasikan teman-teman KPU di Kenari, di peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, itu syaratnya agak lumayan banyak di situ untuk jadi caleg.
Apalagi nanti termasuk penggunaan titel itu, penggunaan pendidikan juga diatur di peraturan KPU itu. Mulai di pasal 11 sampai 23 itu saya tidak terlalu hafal isinya, tapi syarat-syaratnya sudah lengkap di situ. Kemarin juga ada yang mengajukan sengketa di Bawaslu karena nama yang di KTP dia tidak mau nama ini yang ditetapkan sebagai daftar calon tetap, karena katanya lebih dikenal dengan nama lain. Ya, akhirnya sengketa, Pak. Sengketa kan teman-teman KPU juga kan dia sesuai normatifnya, sesuai regulasinya, sesuai KTP-nya. Tapi ternyata di mediasi selesai juga di Bawaslu karena yang bersangkutan ternyata memang sebelum DCT ditetapkan sudah ada surat keterangan diajukan penggantian nama di pengadilan. Nah, sisa menunggu putusan pengadilan untuk pergantian nama, dan alhamdulillah itu selesai disengketa. Nah, hal-hal ini semualah yang menjadi informasi dari teman-teman yang kita bisa harapkan, termasuk saran-saran dari teman, kira-kira bagaimana strategi yang kita gunakan agar kolaborasi teman-teman media Bawaslu juga ini semua informasi tentang pemilu bisa tersampaikan di masyarakat. Semua informasi yang tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, termasuk larangan-larangan pemilu, ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman, Bapak, sahabat semua. Kita sudah berapa kali melakukan kegiatan membentuk kampung pengawasan ataukah kelurahan sadar pengawasan anti politik uang. Biasa di antara peserta itu yang kita undang, Pak, dia menganggap bahwa kalau pemilu itu, biasanya yang orang-orang tua ya, kalau pemilu itu memang saatnya ini terima amplop. Pesta. Iya. Pesta demokrasi. Jadi dia memang tidak menganggap bahwa ini larangan, sebenarnya ada aturannya. Nah, inilah yang masyarakat seperti ini memang harus ada edukasi, penyampaian ke. Kita juga maklumi orang-orang tua yang dulunya tidak paham tentang aturan sejak pemilu memang sudah dimasuki dengan politik uang. Jadi dia menganggap, kadang kita setelah acara kita bincang-bincang, dia pernah ada yang bisik saya, dilarang balik begitu, pernah bilang kenapa, memang kita bilang selalu saya setiap pemilu tidak paham. Jadi memang dia tidak paham aturan. Dia pikir ini memang sudah biasa dalam pemilu, ada memberikan amplop, ada yang memberikan uang. Nah, inilah peran-peran kita semua. Bagaimana kita tidak berbicara kabupaten kota lain, ya lingkup Parepare, bagaimana pelaksanaan pemilu ini, kalau mungkin dikatakan bersih agak susah, kita ini manusia biasa. Tetapi bagaimana kita lakukan pencegahan terkait pelaku-pelaku politik uang itu sendiri. Karena kenapa? Bukan maunya Bawaslu, tapi ini memang aturan undang-undangnya ada. Nah, kita ini kan negara hukum. Bawaslu ini penegak aturan pemilu. Teman-teman adalah partisipasi pengawasan. Ini yang perlu kita kolaborasikan. Tetapi tidak bangga juga Bawaslu kalau selalu memproses, Pak. Selalu memproses adanya laporan atau adanya temuan politik uang, tidak bangga juga. Sekarang perintah undang-undang itu kita lakukan pencegahan. Pencegahan ini ya, mari kita sama-sama edukasi ke masyarakat, sampaikan aturannya, sampaikan larangannya. Sisa itu yang kita bisa lakukan sebelum masuk ke penindakan. Kembali tidak bangga juga, kasihan. Nah, terkadang terjerat politik uang itu, Pak, rata-rata kasihan yang umur-umur sudah itu tadi, yang dia sebenarnya tidak tahu aturannya, dia menganggap bahwa ini sebenarnya halal, ini sebenarnya tiap pemilu, pemilihan ini ada yang seperti ini, karena dia tidak tahu memang aturannya. Nah, inilah kami tergelitik bahwa bagaimanapun caranya Badan Pengawas Pemilu itu harus melakukan pencegahan. Nah, salah satu strategi untuk menyentuh ke masyarakat, teman-temanlah yang berperan aktif, kita berharap di situ.
Karena kami tidak mampu dengan personil berapa orang mau menyentuh seluruh titik elemen masyarakat di Parepare. Kalau bukan perpanjangan tangan, siapa lagi? Apalagi kalau Bawaslu mau menyentuh ya, kita sudah strategi misalnya menyentuh setiap RT, setiap RW, mengumpulkan masyarakatnya tentu berbasis anggaran lagi. Nah, sedangkan Bawaslu Kota Parepare ini sampai sekarang belum satuan kerja, apapun kegiatan kita ini kita menunggu petunjuk dari provinsi. Hanya disampaikan RK sudah lakukan ini. Nah, itu yang sementara. Seandainya misalnya kita satker, bisa saja kita atur dulu apa ya? Mungkin tingkat RT belum bisa, tingkat RW dulu kita sentuh edukasinya, sosialisasinya ke bawah tentang ya minimal itu apa yang boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi pemilu ini tahapannya panjang. Belum masuk masa kampanye, belum lagi pungut hitung. Biasanya yang ribet di pungut hitung. Sekarang DPT ini teman-teman masih DPS, daftar pemilih sementara, ini juga perlu kita sama-sama melakukan sesuatu menjaga hak pilih warga negara, khusus Kota Parepare. Teman-teman Bawaslu dan jajaran telah melakukan perintah RI itu ada kegiatan kami, kalau teman-teman dapat itu teman Panwas Kecamatan, pengawas kelurahan desa, ada patroli kawal hak pilih. Itu kita sasar titik-titik yang kita menganggap rawan, mungkin belum terdata di sini, mungkin belum terdata di sini, itu jalan terus. Itu 2-3 kali seminggu. Teman-teman di setiap kecamatan jalan itu. Ketika ada kami temukan warga yang belum terdata, ada juga masalahnya yang beda-beda. Sudah terdata misalnya di kelurahan Ujung Bulu, tapi sudah ber-KTP Batu Kiki. Itu yang ditemukan teman-teman patroli kawal hak pilih. Dikonfirmasi ke PPS-nya, kenapa didata di sini dia sudah KTP Ujung Bulu. Persoalannya lagi katanya kakaknya masih di Ujung Bulu. Inilah data-data pemilih yang agak bagaimana kita sampaikan kita pernah rapat koordinasi dengan Capil. Capil mengatakan harusnya dia sahkan, pastikan kakaknya juga pindah ke sana. Tapi kan posisinya Capil tidak menjemput bola juga. Jadi harus memang masyarakatnya yang disadarkan. Sudah mengurus KTP baru, ganti juga kakaknya. Kita bilang ke Capil, kenapa ganti kakaknya, KTP-nya KTP baru, nanti dia tidak bawa kakak. Nah, itu yang tidak bisa dijawab. Jadi semua ada beberapa ini, kalau persoalan DPS ini, ya memang kita yakin persoalan daftar pemilih tidak mungkin sempurna. Karena selalu ada perputaran ini, pindah penduduk, pindah keluar, pindah masuk. Itu tidak akan sempurna, tapi setidaknya ada peran kita, perintah undang-undang untuk melakukan bagaimana pengawasan kawal hak pilih masyarakat. Itulah tugas kita sebagai Bawaslu. Kembali lagi ke peran-peran teman-teman pers sebagai penyedia informasi. Nah, itu sangat penting. Kita tidak kita tidak terlalu luas dulu. Teman-teman juga di sini sudah bisa mengecek langsung. Apakah saya terdata di DPS ini atau tidak? Apakah saya didata untuk memilih? Ada linknya nanti teman-teman sampaikan. Nah, setelah itu bisa disebarkan ke keluarga, tetangga, teman-teman. Karena sangat penting. Satu orang saja yang tidak terdata di DPT itu akan nanti persoalannya di ujung. Maksud saya di ujung di hari H pemungutan suara. Saya teringat 2014 tidak berhenti masyarakat berdatangan ke Bawaslu KPU sampai pukul 12 sampai pukul 1.00 karena dia mau memilih tapi tidak ada namanya di DPT. Nah, inilah yang sangat penting. Nah, sekarang sebenarnya kalau masyarakat kita ini sadar, masyarakat kita ini semuanya mau mau berinteraksi langsung, secara sadar mau mengecek, dan kalau tidak terdaftar tapi secara sadar mau melaporkan, saya kira semuanya aman. Tapi kan tidak semua begitu. Terkadang ada masyarakat yang bilang, ada di KPU, ada di Bawaslu. Jadi memang jemput bola, patroli kawal hak pilih ini kita jemput bola.
Nah, cuma kapasitasnya kira-kira hanya sampai di mana yang kita telusuri tanpa peran-peran penyampaian informasi dari masyarakat, dari teman-teman media. Ya, saya kira demikian pengantar, bukan juga diskusi ya, kita sharing bagaimana saling memberikan masukan. Sebelumnya itu mungkin ada penyampaian dari Pak Aji atau Bu Is. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel, Bapak Dr. Andes Jihad. Yang terhormat Pak Ketua, Pak Jidar, teman-teman dari media cetak, media online, TV dan radio yang sempat hadir pada kesempatan ini. Jadi tadi saya ditanya sama Pak Saiful, bagaimana konsepnya ini? Saya bilang sebenarnya tujuan utama diadakannya kegiatan ini ingin lebih dekat dengan teman-teman media. Asik. Karena kalau tidak kenal, tidak sayang ya tidak cinta. Tidak cinta tidak memberi. Jadi ini jadi sebenarnya tujuan utama ini pertama-tama yang paling utama ini ingin lebih dekat dengan teman-teman media. Jadi kemarin kalau japri-japri ada teman media mengatakan, Bu, yang mana kita di situ? Aduh, saya bilang perlu ini kita jalan-jalan ke kantor, perlu ini kita ketemu, biar di buku japri nggak ketemu kata. Ya, jadi sebenarnya tujuan utama diadakan kegiatan ini lebih ingin berkenalan langsung, ingin lebih berinteraksi dengan teman-teman semua. Saya mau perkenalkan juga, siapa tahu nggak kita kenal Ki, ini yang foto-foto di depan. Ini yang foto-foto depan, ini namanya Mega, yang biasa japri Ki. Ibu Megawati. Itu nggak pernah kita lihat cuma chat saja, tapi tidak tahu mukanya. Nah ini dia Megawati yang sering kita chat. Bangga lah Pak Kucet dengan Ibu Ketua Partai ya. ini. Jadi seperti itu ya. Jadi harapan kami semua di Bawaslu, karena paradigma dulu, kalau dulu ya, kesannya Bawaslu ini melakukan pengawasan supaya banyak-banyak temuan, banyak-banyak penanganan pelanggaran. Dan memang di antara 24 kabupaten kota, Bawaslu Kota Parepare itu Pak termasuk penanganan pelanggarannya banyak. Bisa dicek. Yang kebetulan waktu itu koordinatnya adalah Pak Sena Asnul, Ketua Bawaslu. Nah, sehingga tapi dengan adanya Bawaslu RI yang terbaru yang menjabat, paradigmanya berubah. Kita bukan mau banyak-banyakin temuan dalam pengawasan, tapi bagaimana mengutamakan pencegahan. Bagaimana mengutamakan pencegahan. Nah, salah satunya seperti tadi diulang-ulang sama Pak Zainal, Pak Pimpinan, bahwa tidak lain dan tidak bukan caranya dengan berkolaborasi dengan pengawasan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Nah, ini media ini adalah corong dari apa yang ingin disampaikan Bawaslu. Jangan sampai, ya saya teringat juga. Saya teringat ini cerita-cerita intermezzo saja. Saya teringat ini waktu kami melakukan pengawasan melekat door to door di salah satu wilayah di Parepare, baru masuk ini calegnya, PPL-nya, bahkan PPL-nya ditanya sama orang di situ dengan orang tua di situ, mana uangnya? Nah, belum dikasih yang bicara, diminta memang uang. Yang kedua, kemarin waktu kita verifikasi faktual, karena melihat KPU memeriksa KTP, datanglah warga-warga semua memperlihatkan KTP-nya. Semoga juga dapat pikir lagi pembagian. Padahal kita ini verifikasi faktual dengan memfaktualkan KTP dan orangnya yang asli. Jadi memang begitu ya. Perlu kerjasama dari semua pihak, utamanya dari media-media yang hadir di sini untuk bersama-sama kita menjadi memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, tadi dibilang Pak Pimpinan, kita
maksimalkan, optimalkan apa sebenarnya yang diinginkan teman-teman media, pola hubungan yang bagaimana yang diinginkan dengan Bawaslu supaya proses edukasi ke masyarakat ini tersampaikan dengan baik dan lancar. Ya, saya sampaikan juga bahwa kami punya grup, mungkin yang banyak yang sudah masuk karena saya lihat di situ sudah 40-an membernya. Kalau misalnya ada yang belum masuk, bisa japri Mega untuk dimasukkan di grup itu. Kita secara reguler, secara aktif memberikan penyampaian-penyampaian di grup tersebut, khusus untuk humas. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan kembali. Dijapri offline perangkat. Iya, Pak Haji langsung silakan sebelum kita diskusi ya. Atau ada Pak Haji dulu, izin Pak Haji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji siapa nih? Yang terhormat Bapak Ditrandes Haji Saiful Jihad MAG. Sebentar lagi beliau ini gelar doktor. Yang kami hormati Pak Ketua Pasangan Wasnom, Ibu Pimpinan Umat Islam. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari media cetak, media elektronik yang sempat hadir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini. Pertemuan ini sebenarnya sudah dirancang sebelum memasuki bulan puasa. Namun karena bulan puasa waktunya sangat sempit, maka baru dilaksanakan pada hari ini. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, media itu adalah sangat penting bagi kami. Salah satu contoh yang pernah terjadi tahun 2014, salah satu media memberikan informasi awal kepada Panwas, masih Panwas waktu itu, adalah media Paritos, Pak Salman. Ini. Itu diduga melakukan pengrusakan baliho di lapangan Lembah Harapan. Masih ingat Pak Salman? Beliau memberikan informasi kepada Panwas waktu itu setelah kita turun di lapangan untuk mengklarifikasi, melihat kondisi yang terjadi. Ya, beliau memang ini artinya boleh dikatakan ada beberapa laporan awalnya waktu itu, tetapi kita tindak lanjuti. Begitu juga pemasangan atribut sekarang ini memang boleh dikatakan masih sosialisasi. Cuma perlu diperhatikan jalur lalu lintas. Karena pernah juga dilaporkan beliau Pak Salman itu ada kecelakaan disebabkan karena baliho dipasang di tikungan. Orang yang menyeberang dari timur dan selatan itu tidak terlihat, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Waktu itu kami tindak lanjuti ke yang bersangkutan yang punya baliho supaya dipindahkan 2 meter ke belakang balihonya tersebut. Ini. Terus selanjutnya ada beberapa pelanggaran yang pernah kita tangani di Bawaslu. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah terjadi salah satu tim kampanye membawa amplop banyak di tasnya, tapi belum sempat dibagikan itu sudah ditangkap. Ini belum kejadian sudah ditangkap. Begitu juga di kilometer 3 belum dibagikan sudah ditangkap. Ini setelah kita proses, kita tindak lanjuti, kita kaji, itu ada beberapa partai politik dia tidak tahu bahwa hanya kesalahan di Bawaslu. Padahal tidak. Kita sudah proses di Bawaslu, ada namanya tim Gakundu. Tim Gakundu ini kadangkala kita Bawaslu
sudah meyakinkan 100% pelanggaran ini diproses, namun tim Bawaslu, tim Gakumdu bisa memetakan dari salah satu instansi. Bisa saja Bawaslu mengatakan ya oke, polisi mengatakan ya oke, tapi jasanya menolak. Itu tim Gakumdu. Begitu juga sebaliknya. Bisa saja jasanya oke, Bawaslunya oke, tapi dari penyidik bilang ini tidak terpenuhi karena ada dan atau bisa itu biasa kadang-kala begitu undang-undang. Karena pernah terjadi tahun 2019 gara-gara undang-undang bilang dan atau ya itu teliti. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu ini sudah ya ada tanya jawab. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi bukan tanya jawab ya, kita diskusi saja, saling memberikan masukan. Ya, silahkan tadi siapa? Ya nanti ya silahkan. Cuma mic-nya rusak satu, jadi kita bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua, Pak Ketua. Saya Daria Tidale dari Koran Sindo. Mungkin sebagai masukan lah buat Bawaslu, karena setelah kayak berabad-abad kita rasa di Bawaslu baru muncul Pak di permukaan. Jangan maaf, kita jujur-jujuran saja, karena kalau saya pribadi Pak, seandainya ada grup, saya juga kadang-kadang mempertanyakan terhadap grup, adalah fungsinya grup. Jangan sampai kita cuman kita teman-teman media jurnalis hanya tanda kutip hanya dimanfaatkan untuk memberi informasi, terus sementara ada informasi yang mestinya kami terima juga dari Bawaslu tidak dibagi ke kami, bisa ada pemeriksaan apa atau uang apa. Maksudnya begini, Bawaslu jangan juga hanya menunggu dari kami juga bukan super power Pak, gitu kan. Ada grup, mohonlah grup itu ada manfaatnya, jangan cuma feedbacknya dari kami sementara Bawaslu juga tinggal menerima. Ya. Ada saling memberi malah di situ Pak Ketua tadi. Karena saya ini sudah tahu ya, kayaknya saya terakhir wawancara Pak Ketua sekitar beberapa bulan lalu. Itu pun karena saya butuh narasumber Pak Ketua. Itu. Yang saya minta setiap hari ya, itu pada lalu. Setelah itu kan Bawaslu seolah-olah tidak mencari kami. Kami yang harus mencari Bawaslu, kan tidak seperti itu. Maksudnya ini yang menjadi keluar kami sebenarnya teman-teman Pak Ketua. Jadi kalau ada grup saja tidak ada grup. Kalaupun ada grup, sangat-sangat kami memohon itu ada manfaatnya buat kita semua. Nah, pertama, kedua, kalau misalnya ada, ini kan sejauh ini teman-teman cuma ngasih informasi Pak, ada gini, ada begini. Bolehlah sekali-sekali Bawaslu kasih informasi ke kami, ada pemeriksaan begini loh teman-teman. Dan ke semua teman-teman, karena setiap media Pak ada powernya, percayalah. Di zaman sekarang semua media ada powernya. Jadi maksudnya mungkin ada kemarin-kemarin mindsetnya teman-teman media ini jangan apa, sekarang semua rata, masing-masing punya power teman-teman, dan teman-teman punya butuh informasi yang sama. Seperti itu sih Pak. Terima kasih banyak ini Pak. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya mau ini tadi melanjutkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Daria Tidale. Ini kan saya pikir seperti yang saya bilang tadi, ada hubungan simbiosis mutualisme antara Bawaslu dengan media, di mana ini kan kita saling media memberitakan, tentunya butuh informasi. Ketika misalkan ada sesuatu yang sesuatu peristiwa atau apa, terutama kita untuk anak-anak televisi, mohonlah diberikan ini, kalaupun nanti ada grup misalkan, mohonlah segera diinformasikan ke kami, karena kalau kami dari media ini kan Bawaslu memberikan kami informasi, berarti sama dengan kata kasarnya Bawaslu memberi kami duit, seperti itu. Jadi kalaupun nantinya seperti yang dikatakan Ibu Dar tadi bahwa akan ada grup dibuat atau apa, itu nantinya kita bisa sharing informasi di situ. Siapa tahu ini kan kedepannya pasti pada saat tahapan pileg
tentu akan antara kami dengan pihak Bawaslu sendiri akan ada banyak interaksi seperti itu. Dan kemudian yang paling penting adalah kami meminta kepada pihak Bawaslu khususnya komisioner, ini kan kami ini butuh ketika ada peristiwa atau apa, kami ini sangat butuh yang namanya konfirmasi, dan itu sekali lagi supaya ketika misalkan kita meminta izin untuk konfirmasi, mohonlah jangan di kayak koran dibaca saja tapi tidak dijawab seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Makasih. Mohon maaf saya duduk ya biar agak santai. Kalau berdiri kesannya. Makasih. Kesannya lucu ya. Saya Agus Salim. Saya dipanggil Maman, Radio Mesran. Karena ini ada judulnya sharing atau kita diskusi. Sebenarnya banyak ini saya sampaikan. Persoalan tadi kan ada persoalan mengedukasi, kemudian bagaimana persoalan masyarakat bisa cerdas, bagaimana persoalan penyelenggara pemilu dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Poinnya sebenarnya yang saya ambil sini banyak adalah silaturahim ini. Mau di grup, mau secara langsung, poin utamanya adalah silaturahim. Karena silaturahim itu luar biasa amalnya. Kalau kita berbicara pengawasan, sebenarnya saya paham betul persoalan Bawaslu itu penuh dengan dilematis. Jangankan Bawaslu, pengawas negara saja, penegakan hukum, dalam hal ini mohon maaf ya, kepolisian, kejaksaan, masyarakat juga sudah pesimis dengan itu. Apalagi semacam Bawaslu. Bawaslu tidak kerja? Tidak, Bawaslu kerja. Kerja keras. Bahkan kerjanya pontang-panting. Dilematisnya cukup banyak, hantam kiri kanan. Saya sempat melihat rupanya pasang dilempar batu, saya kasihan miris saya, kok begini negara ini? Itu kan. Kalau persoalan money politik, sebenarnya kan kita tidak tahu. Kalau di masyarakat itu bukan sebuah pelanggaran. Mirisnya lagi, di partai politik pun bagi-bagi uang itu bukan sebuah pelanggaran. Yang lebih fatal lagi, bagi-bagi uang itu bukan dosa. Itu bagian dari strategi untuk pemenangan partai. Ini tidak ada istilah melanggar di situ, tidak ada istilah halal haram. Itu hanya strategi dari partai bagaimana bisa menang. Sebenarnya kuncinya di sini, Pak. Kalau saya melihat, kuncinya adalah di partai politik. Saya terjun ke dunia partai politik mulai 97. Saya keluar partai politik tahun 2020. Saya paham betul di partai politik seperti apa. Partai politik itu, Pak, ADART-nya saja dia tidak jalankan. Jangankan untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan internal partai saja melalui dana hibah dari Kesbang yang selalu keluar itu tidak begitu maksimal, jauh dari maksimal. Bagaimana masyarakat ini mau cerdas? Saya pernah diskusi kemarin dengan DPR RI. Dia katakan begini, masyarakat kita di Indonesia kurang cerdas. Saya langsung dipukul meja. Mohon maaf Pak Dewan, kalau Bapak Dewan bilang masyarakat kurang cerdas, Bapak yang gagal menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Garis bawah itu. Jangan menyalahkan masyarakat, tidak bisa. Ini bermula dari partai politik dulu seperti itu. Bagaimana partai politik ini bisa bagus, bisa mengedukasi. Sekarang ini kan momennya pilkada. Sekarang ada kekhawatiran kita yang memimpin DPR, yang memimpin negeri ini, masyarakat semakin pesimis sebenarnya. Sekarang ini para partai dalam akan mencari caleg. Bahkan tinggal asal comot. Yang lebih fatal lagi, mereka memilih siapa yang banyak finansialnya. Nah ini kan sebenarnya dari partai juga, Pak. Ya tidak bisa disalahkan. Kalau negara ini mau bagus, sebenarnya negara harus bantu Bawaslu. Tidak perlu laporan. Di daerah ini, Pak, BIN-nya banyak, intelnya banyak. Ada intel Korem, ada intel Polda, ada intel Polres, ada intel Kodim. Itu punya data. Kalau dia mau buka itu selesai. Persoalannya kan tidak juga. Nah, terkait persoalan data lagi. Saya beberapa kali mengatakan bahwa kita ini sebenarnya bukan miskin data sebenarnya. Tidak mau serius mengelola data. Data yang di BKKBN,
data yang ada di capil, data yang ada di statistik, itu berbeda-beda dan di Bapeda. Sebenarnya tidak gampang sekali itu kalau menurut saya. Data yang paling di Indonesia ini hanya satu, perbankan. Kok mereka bisa? Saya pernah ditagih, nama sama, tanggal lahir sama, tahun sama. Akhirnya dia cek, oh beda nama orang tua. Kan bisa diklarifikasi seperti itu. Untuk menggunakan data KTP elektronik saja, tidak perlu pendataan ulang sebenarnya. Sampai ke riwayat kehidupan penduduk, mereka tahu. Tapi kenapa seolah-olah tidak mau dikerjakan dengan baik? Nah ini lagi. Saya pikir ini keseriusan kebersamaan kita. Jadi saya sekarang berpikir begini. Saya tidak berani menyalahkan DPR, tidak berani menyalahkan wali kota, tidak berani menyalahkan penegak hukum. Yang kita salahkan adalah diri kita. Kalau kita diturunkan pemimpin yang tidak baik, artinya kita tidak baik. Tidak mungkin wanita soleha mendapatkan laki yang tidak soleha. Kan di situ kuncinya. Nah, ini tugas berat, ini sekedar sharing saja. Jadi tetap saya mensupport Bawaslu. Niat kita lah sebenarnya yang dinilai oleh Tuhan untuk bekerja itu. Nah, untuk pengawasan mungkin misalnya bisa diberikan reward lah, misalnya kan. Yang melapor akan diberikan reward seperti itu. Pasti banyak yang melapor, tapi sangat dilematis. Ini persoalan money politik sulit ditekan karena memang negara miskin lah seperti itu. Bukan juga tidak cerdas. Kalau berpikir cerdas kan negara lagi terpulang yang tidak cerdas. Jadi ini berat. Jadi Bawaslu memang kasihan. Jadi intinya semuanya poinnya ini, kita bersilaturahim bagaimana kita mencerdaskan, mengedukasi masyarakat bahwa caleg itu adalah wakil kita. Bukan kita mau dudukan dia, kemudian kita diberikan iming-iming untuk memilih dia. Yang terjadi kan seperti itu. Bentuk pesimis seperti ini yang berlarut-larut dibiarkan terus oleh partai politik. Nah, ada partai politik nggak diundangnya, Pak? Nggak ada ya? Karena ada partai politik, saya sarankan. Saya ini pelaku partai politik dan saya keluar. Ternyata yang keroknya negara ini adalah partai politik. Tapi saya tidak menyalahkan person, ini sistem kita. Yang hanya kita bisa lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, mengedukasi masyarakat bahwa negara kita seperti ini. Nah, marilah kita cerdas. Masyarakat yang cerdas, media yang cerdas. Sekarang kan media juga potong-panting menghadapi media sosial. Rasio menonton televisi sekarang sudah 1 jam paling tinggi, 4 jam di media sosial. Nah, ini kan juga informasi juga. Kadang lebih cepat penyampaian netizen pada media massa. Nah, ini kan juga tingkat akurasinya kan juga lumayan ketika mereka ada video, ada tanggal, ada narasumber, itu juga kuat. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, berinovasi saja, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah salah. Buktinya salah adalah lapor dan kami berikan reward. Seperti itu. Mungkin itu saya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, makasih kepada kakanda aku di atas, saya hormati, sama Kasepul. Jadi, apa yang disampaikan Bu Isra ya, sekarang Bawaslu bukan lagi pada tahap apa itu, dia tahap pencegahan. Itu, pencegahan. Jadi, kami harap kepada pihak Bawaslu memberikan informasi apa yang disampaikan kepada teman tadi, bersinergi sebenarnya. Kata bersinergi itu adalah saling teman balik ya. Nah, jadi mesti bagaimana caranya nanti setiap di grup itu kalau ada namanya pencegahan itu bagaimana bentuk pencegahan itu daripada bertindak menindaki. Nah, kalaupun itu ada penindakan, kita mau sampai pada finalnya. Apa sanksi yang harus diberikan? Siapa tahu sampai pemberitaan hanya pada saat pencegahan, setelah proses anunya tidak ada penindakan, kalau itu lari ke penindakan, hilang informasinya beritanya. Hanya teman-teman, ini kemana semua informasi beritanya? Apakah media yang di 86 atau bagaimana? Itu. Padahal mestinya Bawaslu itu memberikan informasi sampai ke titik awal, kalau perlu sampai inkrah,
istilahnya, atau sampai pada ada kekuatan hukum tetap. Gitu. Jadi kami harap Bawaslu ketika ada informasi langsung saya di grup ada kegiatan seperti ini, biar komentar saja walaupun kita tidak hadir, kan ada grup. Ini kan era digital sebenarnya, biar tidak sampai ketemu langsung, biar melalui di grup langsung diberitakan cepat sekali. Seperti kemarin KPU Kebakaran, saya upload foto di grup KPU, langsung dijawab ketua KPU. Komentar itu kami angkat, langsung jawab, jelaskan. Tanpa lagi saya harus bertanya, hanya foto saya kirim, dia sudah paham bahwa media pasti butuh informasi untuk menjawab apa yang terjadi di kantor tersebut. Sudah jawab, langsung naik berita. Makanya lebih cepat. Itu. Ini era digital ini. Era digital. Kapan ketinggalan? Itu. Jadi teknologi sekarang canggih. Jadi saya harap sistem teknologi juga memberikan informasi bagi Bawaslu supaya kami juga cepat. Itu. Kecepatan. Hanya itu yang kami harapkan kepada Bawaslu untuk mempercepat informasi, maka kasihkanlah kami juga informasi. Mungkin yang sampaikan. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemprospak. Pak Salman ya? Pak Salman. Masih berdiri sedikit. Mungkin meskipun saya berdiri mungkin masih kelihatan kecil. Makanya saya ke depan. Terima kasih atas undangan daripada Bawaslu. Saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel yang juga merupakan tetangga saya, banyak menimba ilmu dari beliau. Terima kasih juga kepada Ketua Bawaslu. Mungkin interaksi dengan Ketua Bawaslu ini setiap momentum demokrasi politik ini boleh kata sering bertemu, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat telepon. Begitu dengan Pak Ajildar yang mulai dari saya masih kudut di Parepos meliput di lapangan, beliau sering memberikan jawaban. Kemudian Ibu Isla juga. Selamat siang. Buat teman-teman saya ucapkan minal aidin wal faizin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin mungkin meskipun terlambat. Mungkin begini Pak, saya sampaikan bahwa interaksi dengan semua lembaga itu juga tergantung dari bagaimana media menyusun sebuah isu. Walaupun misalnya teman-teman media punya isu tentang Bawaslu, tentang pemilih, itu mungkin interaksinya akan lebih besar ke pihak KPU maupun Bawaslu. Ya, saya tidak bicara tentang porsi Parepos, saya tidak bicara tentang apa. Tapi dalam sebuah media tentu ada perencanaan namanya liputan. Dari proses liputan itulah momentum misalnya politik ini dimanfaatkan secara baik. Ya, apakah misalnya ada sesuatu hal yang krusial, itu harus disikapi. Dari posisi pada lembaga yang berkepentingan ini, misalnya Bawaslu ini juga harus saran untuk merespon cepat, karena mungkin teman-teman media setiap isu beda untuk ditanyakan oleh oleh pihak-pihak yang berkompeten memberikan narasumber. Misalnya si A misalnya tanya soal sejauh mana pengawasan Bawaslu misalnya terhadap DPS. Kemudian ada pihak media lain sebagaimana Bawaslu mengawasi terhadap insiden kebakaran. Tapi itu kan bisa menjadi isu semua. Tergantung dari teman-teman media membangun interaksi terhadap lembaga yang berkompeten. Bukan artinya apa yang disampaikan tadi saudara kita Asrul bahwa janganlah sebuah ibarat bahwa rilis itu kita terima begitu saja. Ibaratnya karena kutip KPU memberikan uang, tapi tidak. Tapi justru teman-teman media membangun interaksi karena memang tugas kita adalah melayani publik tentang informasi, dan itu undang-undang Pak, memberikan informasi. Ya, ini mungkin saya bicara tentang substansi. Yang kedua Pak, teman-teman media juga harus diselektif. Ya, ini kan ada istilah sekarang politik identitas. Jangan sampai memang ada teman-teman media yang tanda kutip sebagai salah satu tim pendukung, ini kan juga harus, ini bisa merusak juga tatanan demokrasi. Mungkin itu Pak, cuma saran dan tidak perlu dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi ada 5 sharing. Jadi bukan pertanyaan, bukan apa, tapi
api sharing termasuk masukan ke Bawaslu. Saya mewakili Bawaslu sangat berterima kasih. Terakhir pernyataan Pak Salman Parepos mengenai politik identitas, mengenai bagaimana misalnya ada media seperti itu, Bawaslu tidak masuk di situ ya. Tapi mudah-mudahan tidak ketemu Bawaslu. Jangan sampai politik identitas ini porsinya mendukung, karena saya yakin setiap media itu adalah lembaga independen. Kami yakin di Bawaslu itu, karena saya kira syarat-syaratnya itu mendirikan media, ya harus independen. Nah, dari beberapa sebelum pimpinan, saya izin pimpinan merespon dulu dari beberapa yang disampaikan dari Adinda tadi, Koran Sindo. Memang ya, baru bulan lalu kayaknya saya ditelepon wawancara, padahal ternyata Adinda ini memang butuh sampai saya diwawancara. Tapi terus terang memang beberapa bulan bahkan tahun terakhir ini, jujur Bawaslu itu, saya tidak bicara KPU, Bawaslu itu kurang seksi. Kenapa saya bilang kurang seksi? Tidak ada tahapan. Tidak ada tahapan. Jadi memang yang kita lakukan itu sosialisasi saja ke masyarakat, itu pun tergantung apa petunjuk dari provinsi sesuai rencana kegiatan anggaran. Jadi itu yang kita lakukan, karena selalu berbasis anggaran kalau kita mau turun ke masyarakat. Ada yang kita lakukan kemarin tanpa anggaran itu, kita berusaha masuk ke pemilih pemula, edukasi pemilih pemula, kita kunjungi sekolah-sekolah. Lakukan penyampaian, sosialisasi, kasih materi itu tanpa anggaran. Kita kunjungi itu sekolah-sekolah, kita lakukan. Nah, ini penyampaiannya bahwa Bawaslu juga harus memberi informasi. Saya sepakat sekali. Kenapa kita saling interaksi itu? Saya paham. Kita juga paham bahwa teman-teman media ini dia juga butuh informasi yang apalagi yang update. Tapi alhamdulillah saya kira rekan-rekan teman-teman ketika pilkada 2018, pemilu 2019, saya lihat tidak ada yang terlewatkan berita-berita itu. Cuma ada porsi ketika ada penanganan pelanggaran di Bawaslu itu kami belum bisa memberikan informasi apa-apa sebelum final. Nanti final hasil kajiannya apakah diteruskan atau tidak, itu baru kita bisa kasih informasi dan langsung diumumkan di papan pengumuman. Saya ingat waktu ada penanganan pelanggaran rame waktu pilkada, ada beberapa teman-teman wawancara, saya juga hampir terpeleset sebenarnya, karena sampai 4-5 teman-teman menyampaikan pertanyaan, hampir saya bahasa begitu saya bati-bati sejauh itu, padahal ada peraturan Bawaslu yang melarang kita informasi dikecualikan. Artinya isi-isi kajian, isi-isi hasil pembahasan secara hukum itu tidak bisa keluar. Kalaupun yang terlapor misalnya siapa yang melaporkan siapa, ya saya kira teman-teman bisa tahu sendiri. Kalau pelapor pun itu kami dilarang menyampaikan identitasnya keluar. Kami dilarang. Kalaupun teman-teman tahu sendiri ya, bagaimanalah aturan teman-teman pers itu untuk biasanya pakai inisial atau apa kan untuk menyampaikan di beritanya. Nah ini saya juga paham. Cuma itu saja. Mungkin memang masih kurang seksi di bulan-bulan tahun kemarin. Tapi insya Allah ini tadi disampaikan ada grup, mari kita bergabung di situ. Nah, mungkin sejauh ini jalan-jalan ini apa yang kita bisa lakukan di tahapan ini, Bawaslu ada pengawasan DPS sampai DCT, ada pengawasan pencalonan. Mungkin agak seksi nanti kalau ketika ada penyampaian temuan atau laporan yang misalnya menggunakan ijazah palsu atau pemalsuan dokumen, nah, itu mungkin agak seksi. Tapi saya kira semua kegiatan Bawaslu selalu disampaikan di grup humas itu. Malah Adinda Mega tadi sebelum kegiatan 1-2 hari sebelumnya sudah disampaikan di grup bahwa akan ada kegiatan Bawaslu, cuma ya kurang menarik mungkin karena hanya sosialisasi, hanya kegiatan rapat koordinasi, hanya mengunjungi sekolah misalnya, ya, itu mungkin kurang karena saya paham kalau teman-teman media itu butuh berita update yang memang agak seperti tadi malam KPU hampir terbakar. Wah, itu cepat sekali beritanya itu. Nah, saya paham karena memang apalagi kalau di pemilu ini dugaan-dugaan pelanggaran itu pasti akan cepat. Teman-teman media pasti cepat merespon yang seperti itu karena update dan memang tahapannya lagi berjalan. Ya, saya kira ini ada
yang kedua tadi dari Adinda Asrul juga saya kira sama. Terus dari Radio Mesra ya, ini sharing pendapat dan memang masukan yang sangat bagus juga. Kami juga sebenarnya di Bawaslu pikir begitu Pak, bahwa ada dua titik, hak memilih dan hak dipilih. Ada dua titik. Hak memilih ini haknya masyarakat, hak dipilih ini haknya calon. Calon ini siapa? Partai politik. Sebenarnya kalau menyinggung tadi ada yang anggaran dari pemerintah ya memang, tapi ada beberapa juga yang sudah mengundang Bawaslu untuk menjadi narasumber di kegiatan itu. Nah, kalaupun partai politiknya atau calonnya juga cepat menyadari bahwa ini memang larangan dan perintah undang-undang, memang kita tidak akan terlalu repot. Karena walaupun masyarakatnya menunggu, tapi kalau calonnya misalnya atau apanya yang tidak memberi, tidak akan terjadi. Cuma porsi Bawaslu untuk menyampaikan mengumpulkan misalnya partai politik sosialisasi itu selalu berkaitan dengan berbasis anggaran, Pak. Nah, sekarang kita berdasarkan anggaran dari provinsi yang adanya mungkin 1-2 kali kegiatan juga nanti yang menyentuh masyarakat. Jadi sisa porsi kita ya di masyarakat yang kita butuhkan. Nah, prinsipnya apa lagi? Kalaupun pemberinya mau memberi, tapi yang penerimanya tidak mau menerima, kan tidak jadi juga. Tidak jadi juga politik uang itu. Nah, inilah harapan kami, kenapa teman-teman juga berkumpul di sini. Mari kita kolaborasikan itu. Kita edukasi ke masyarakat dulu, karena partai politiknya agak-agak bagaimana peserta pemilunya ini. Padahal sebenarnya kalau sadar juga ya, undang-undang tidak ada yang memerintahkan lakukan politik uang. Kita mau baca sampai undang-undang mana ke mana itu tidak ada yang memerintahkan melakukan itu. Nah, tapi memang ada hakim MK, saya lupa namanya, yang pernah mengatakan tidak ada undang-undang yang sempurna di dunia. Tidak ada undang-undang yang sempurna, tapi memang selalu kita melihat kondisi seperti apa undang-undangnya lagi terbit. Tadi disampaikan pimpinan, ini sudah ada wacana, sudah ada yang mengajukan judicial review terkait proporsional terbuka dan tertutup. Nah, ini kita tunggu. Kalaupun ini hasilnya A atau B, ya pasti berubah lagi konstelasi semua ini pelaksanaan pemilu. Ya, saya kira begitu. Dari Adinda Salman, Pak Repos tadi juga telah menyampaikan bahwa bagaimana interaksi itu teman-teman juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu. Saya kira ini sudah berjalan dari sejak pemilu 2012, 18, 19, teman-teman media itu sudah berjalan dengan masih Panwas namanya itu adalah belum sudah jalan sebenarnya. Memang agak diam ini karena memang tahapannya belum jalan. Alhamdulillah ini tahapan jalan dan insya Allah nanti akan kita lebih sering lagi saling berkoordinasi ya. Nah, ini terakhir dari menyanyikan bahwa Bawaslu porsinya pencegahan. Iya, itu sekarang peraturan Bawaslu-nya sudah ada. Yang terbaru peraturan Bawaslu 3 tahun 2023 ini yang memerintahkan partisipatif itu lebih dikembangkan dan lakukan pencegahan dulu. Tapi penanganan pelanggaran tidak hilang gitu. Tetap ada, tetapi itu tadi saya bilang tidak bangga juga kita kalau kita selalu mau memproses penanganan pelanggaran. Nah, tadi disampaikan bahwa pencegahan ketika ada penanganan pelanggaran hilang beritanya. Nah, tadi malah disampaikan jangan sampai di 86 saya nggak usah bilang salik ya, Bawaslu tidak seperti itu. Bawaslu sudah kelihatan sampai saat ini, salah saya jamin tidak ada yang seperti itu. Cuma kenapa sampai biasanya beritanya sudah ada disampaikan terlapor ini sudah ada yang melaporkan inisial ini. Beritanya mungkin mandat dulu itu tadi saya hubungkan. Kami tidak bisa mengeluarkan informasi kalau masih dalam pembahasan sentra Gakumdu. Tetapi kalau sudah final, apakah misalnya diteruskan ke pengadilan, itu kita umumkan. Diumumkan itu dan disampaikan pelapor bahwa ini hasil kajian dan hasil pembahasan sentra Gakumdu, apakah ini diteruskan atau tidak. Nah, itu mungkin terkadang dianggap, hilang beritanya, padahal di akhirnya ada yang kita sampaikan itu keluar.
itu tadi Dinda, mohon maaf kalau memang ada yang dianggap hilang beritanya, memang ada informasi yang kita tidak boleh secara vulgar menyampaikan. Jadi pertamanya dengan endingnya ada yang disampaikan. Saya kira dari saya responnya demikian. Mungkin ada tambahan dari pimpinan, silahkan. Ya, sedikit saya tambahkan saja. Saya di Sulsel ada grup yang kita buat. Memang kemudian hampir setiap saat saya memberi informasi apa yang terjadi. Jadi foto, teman-teman media itu butuh foto. Kalau bisa kirim beberapa foto. Foto jangan foto yang kaku. Foto yang bisa bicara tentang sebuah peristiwa. Dan teman-teman sekira di sebuah kabupaten kita sudah latih semua bagaimana mengambil foto yang baik. Bagaimana mengambil video yang baik agar foto yang disampaikan ke teman-teman media itu bisa bicara. Yang kedua adalah memberi clue. Tinggal teman-teman media yang kemudian kembangkan. Informasi 5W1H plus informasi-informasi yang dibutuhkan, silakan kemudian teman-teman media mau melihat dari sisi mana. Seperti Pak Salman tadi sampaikan, silakan mau lihat di aspek mana. Karena kan setiap berita akan mengambil angle-nya di mana untuk menjadi sebuah berita. Nah, tolong nanti saya kira teman-teman juga di Parepare kita akan coba konsolidasi lebih lanjut. Jadi bukan hanya menunggu informasi dari teman media, tapi kita juga harus memberi informasi. Banyak hal sebenarnya bisa di tahapan coklit saja di kolkas kami di Sulsel, tahapan coklit pun jika ada masalah kami angkat. Karena kan teman-teman butuh berita apa yang terjadi. Ada orang yang terdaftar di situ tapi sudah meninggal. Apa-apa sampai mereka verifikasi sampai ke kuburan, foto kuburannya, foto orang datang dan kita tulis. Teman-teman media senang kok berita-berita semacam itu. Jadi bukan berarti bahwa nanti ada acara ya, tetapi banyak angle yang bisa kemudian diangkat supaya bisa menjadi berita yang kemudian bisa mengedukasi masyarakat bahwa kalau sudah pindah tidak boleh lagi masuk DPT. Demikian juga dengan hal-hal lain. Kemarin misalnya Perpak, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, ada ruang-ruang sebenarnya yang bisa kita sharing informasi dari apa yang terjadi di bawah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira mungkin ini ke depan kita akan konsolidasi lebih lanjut lagi agar informasi ini kemudian cepat. Yang kedua memang, ini juga saya rasakan di Sulsel. Teman-teman ketika kita sampaikan informasi kegiatan atau informasi kejadian, informasi-informasi yang menarik diinformasikan, teman-teman media akan selalu konfirmasi. Karena salah satu syarat untuk naik adalah konfirmasi. Tidak boleh dia tidak konfirmasi. Apalagi jika terlibat yang lain, maka harus konfirmasi. Nah, catatan yang penting, saya kira kami juga akan melakukan perbaikan-perbaikan jika jangan sampai ada informasi yang ditanyakan tidak terjawab. Jawab, respon. Saya 24 jam, HP saya online, saya tidak pernah dicas pun saya online kan. Kalau saya ada telepon yang masuk, media yang telepon masuk, kalau saya tidak sempat angkat, karena mungkin di mana saya tidak, saya yang telepon ulang. Ada apa deh? Karena pasti nelpon karena ada kebutuhan. Nah ini semangat ini harus dibangun untuk informasi-informasi. Tadi di sini saya berapa kali dapatkan telepon dari teman-teman Detikcom, dari untuk konfirmasi. Baik terkait dengan kejadian 2 Mei kemarin, kita konfirmasi. Ya misalnya ada partai yang memanfaatkan misalnya, ya kami hanya sampaikan bahwa kami beri himbauan. Jangan sampai, karena May Day itu adalah milik semua bangsa, bukan milik salah satu partai. Itu milik semua bangsa. Sama dengan 2 Mei, itu adalah milik semua bangsa. Milik semua masyarakat bangsa. Jadi siapapun boleh memperingati 1 Mei kemarin misalnya, Hari Buruh. Kita juga lakukan. Nah artinya apa? Tidak boleh ada kelompok tertentu yang mengklaim. Karena itu adalah semangat kesepakatan yang dibangun oleh bangsa. Itu saja yang saya klarifikasi karena adanya informasi-informasi yang berkembang. Nah artinya apa? Kita harus standby. Apapun itu kita harus standby. Bahkan kalau nomornya belum terset, saya harus tanya, ini dari siapa dek? Itu yang kita harus lakukan. Nah ini memang jadi tanggung jawab, memang membutuhkan ruang-ruang untuk kita maksimalkan. Tapi teman-teman, ada juga strategi gini. Saya kira Parepare juga sudah banyak lakukan. Misalnya ada kasus, sudah jalan, putus. Kadang Bawaslu yang disalahkan ketika itu masalah, kemudian dianggap tidak ada masalah. Ya, cara
kita untuk Bawaslu agar kemudian kita tidak disalahkan adalah konfirmasi konferensi pers, undang beberapa media, kemudian polisi, jaksa, Bawaslu bicara. Kalau bisa polisi yang bicara atau jaksa yang bicara, supaya jangan yang Bawaslu yang dianggap ini tidak melanjutkan. Saya sudah diproses, tapi kemudian salah satu kata dari Pak Haji mengatakan bahwa diproses di Gakumdu kemudian salah satu unsur mengatakan tidak memenuhi syarat, ya jangan Bawaslu yang disalahkan. Supaya jangan Bawaslu disalahkan, yang bicara kasih polisi atau jaksa yang bicara. Supaya tampil. Jadi strategi saja sebenarnya, teknis. Bagaimana kemudian informasi ini bisa sampai seperti dikatakan Dek Sahar tadi. Jadi betul-betul tuntas. Memang kemudian tadi Pak Ketua sudah menjelaskan ada hal yang Bawaslu dilarang, misalnya menyampaikan jika masih dalam proses. Tapi proses sidangnya silakan datang kalau ada misalnya kasus supaya teman-teman yang memantau sendiri. Nah, tinggal di grup itu disampaikan besok jam sekian ada sidang, besok jam sekian ada mediasi, besok jam sekian, supaya teman-teman media yang mungkin 1-2 datang, tapi nanti akan berbagi informasi dalam grup-grup media, sehingga kemudian kita bisa berbagi informasi. Karena apapun itu teman-teman media, saya tahu betul, saya ya ada Dek Salman, saya sempat juga jadi sekretaris Dewan Pembaca di Pareknos kemarin, jadi masih punya sejarah lagi. Dengan Prof. Siwidanga, saya sama-sama, Pak Jabar dari Pindrang, almarhum. Kalau Mesra Kak Malik almarhum. Ya. Jadi semangat ini terus dijaga. Semangat ini harus dijaga. Teman-teman media butuh informasi. Kami juga butuh informasi. Jadi simbiosis mutualistik tadi itu betul-betul kita Nah, ruang-ruang apa yang akan diedukasikan oleh teman-teman publik, mungkin teman-teman nanti Bawaslu bisa mendistribusi informasi apa yang dibutuhkan yang sifatnya edukatif. Ya, mungkin dikemas dalam bentuk apa? Ketika Pak Ketua diundang Radio Mesra, nanti bukan hanya Radio Mesra, mungkin ada yang ambil gambarnya, ambil poin-poin yang disampaikan Pak Ketua, di-share di grup, itu bisa jadi berita. Jadi bukan hanya menjadi berita di Radio Mesra atau TV Peduli, tapi berita ini kemudian bisa masuk di media online, media cetak. Jadi tinggal strategi sebenarnya bagaimana mengemas berita itu dan membuat berita sebenarnya. Ya, kadang saya bantu adik-adik di staff di Sulsel. Kadang saya buatkan bukan rilis sebenarnya, tapi catatan yang penting memenuhi apa yang penting. Tinggal teman-teman mengambil angle-nya di mana. Kita bisa buatkan beberapa angle. Nanti teman-teman mengambil angle-nya dari mana, dari berita kejadian yang terjadi. Nah, ini juga memang kami harus sadari, Pak, teman-teman sekalian. Kami di Bawaslu ini hampir tidak ada yang latar belakang dari orang-orang pers. Jadi Mega ini jadi humas, bukan latar belakang pers ya, nggak ada. Mengisi kekosongan. Ya. Jadi memang agak jadi tolong dibantu kami. Kalaupun dia bisa komunikasinya di teknologinya, di IT-nya. Bukan pada mengambil gambarnya, bukan bagaimana menyusun 5W1H, apalagi sampai menulis berita dalam bentuk vision misalnya. Ya, berita-berita yang sifatnya meski sebenarnya di Bawaslu 5W1H ada. Ketika kami membuat laporan hasil pengawasan kajian ya 5W1H ada. Tetapi teman-teman media kan lain. 5W1H-nya apa angle-nya yang ditarik, mana itu berita. Saya dulu pernah ketika belajar di pers, awal belajar, guru saya mengatakan kalau anjing menggigit manusia itu bukan berita, biasa kok. Tapi ketika manusia menggigit anjing itu berita. Jadi sesuatu yang kemudian membuat publik ingin mengetahui, meski kemudian dikemas dengan baik agar kemudian mengedukasi. Karena semangat kita tetap pada semangat mengedukasi. Karena itu tadi politik uang tidak bisa selesai, Pak. Sekarang orang bisa transfer uang pakai OVO, Dana, link aja, apalagi. Bahkan orang bisa bayarkan token listrik satu kampung ini hanya mengambil nomor langganannya. Tinggal dikirim. Siapa yang tahu? Bawaslu tahu nggak? Enggak. Oleh karena itu mengedukasi masyarakat agar kemudian mereka yang mengatakan
Jangan deh, tidak baik begitu, tidak halal. Tadi Pak, tidak halal. Iya, jadi membangun kesadaran itu yang kita harus lakukan. Karena sulit Pak. Sekarang kalau mau transfer ke calon tertentu menggunakan OVO, Dana, link aja, apalagi dengan berbagai macam apa namanya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Mau kerjasama dengan providernya ini kita tidak tahu. Jadi apalagi kalau dia belikan barang, saya bayarkan nanti di Shopee. Enggak. Jadi ini kendala-kendala. Sehingga yang bisa menangkal ini adalah membangun kesadaran. Bukan berarti penanganan pelanggaran ditanggalkan. Enggak, justru tetap dikedepankan. Karena penanganan pelanggaran juga adalah pencegahan. Tetapi lebih kreatif untuk membuat kegiatan yang bisa menyadarkan masyarakat, itu adalah bagian yang pencegahan yang mesti kita dorong. Kasihan masyarakat kita kemudian terprovokasi hanya isu SARA misalnya. Selesai itu. Kita semua ini, ya, isu agama misalnya. Semua orang agama siapapun meyakini kebenaran agamanya. Dan itu kita dijamin negara, dijamin agama. Yang mesti kita bangun adalah mau menerima keberbedaan. Bahwa kita memang berbeda. Tidak usah cari mau harus sama satu. Carilah bahwa kita memang berbeda. Karena kita memang berbeda, maka kita harus menerima keberbedaan itu dan menerima keyakinan bahwa orang lain meyakini agamanya paling benar. Saya juga meyakini agama saya paling benar. Ini saya bawa ke agama karena ini yang kadang yang dianggap ditarik secara ekstrim. Kalau warna baju, warna partai, warna apa silakan. Karena itu perbedaan. Tidak usah dipenuhi. Bahwa kita berbeda. Bagaimana membiasakan masyarakat untuk berbeda? Satu rumah beda pilihan, biasa. Jangan kemudian dipersoalkan. Jangan gara-gara beda pilihan saudara bertengkar. Ibu bapak bertengkar. Ada di kabupaten paling ujung Sulawesi sana, seorang anak melaporkan ibunya dan saudaranya karena beda pilihan. Ini mendapat amplop, ini juga mendapat amplop. Dia tahu ibunya dan saudaranya mendapat amplop. Dia lapor. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian yang apa namanya. Waktu itu ketika diputus teman-teman di sana, putus bersalah, politik uang. Tetapi akhirnya jaksa, polisi, Bawaslu keluarkan topi, minta karena denda, kumpulkan uang untuk membayar dendanya karena orang miskin. Tapi penegakan hukum harus jalan, kemanusiaan juga harus tetap jalan. Nah ini juga yang ruang-ruang yang tetap kita bangun dalam Bawaslu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini adalah momen kita bersama. Sindo saya kira sudah lama kita sama-sama di Sindo. Teman-teman yang lain juga demikian. Mari kita bangun sama-sama informasi. Nanti kami juga Bawaslu akan share informasi yang dibutuhkan di menghadapi nanti Pak Ketua, Ibu Isla atau Pak Iqdar, apa yang perlu dihadapi, yang perlu diwanti-wanti di masyarakat terkait dengan pencalekan. Kapan-kapan bisa ngomong, tidak mesti harus konferensi pers. Mungkin buat sampaikan di grup, ada fotonya, diikuti oleh teman-teman. Jadi itu bagaimana sekreatif mungkin untuk kemudian mengisi ruang-ruang untuk mengedukasi masyarakat kita. Kami sadar, kami punya website pemberitaan, tapi pemberitaan kami berapa sih yang kunjungi? Sehingga kami tidak bisa jalan tanpa teman-teman media. Ada website kami, kadang pun juga website kita dihack. Masih dihack sekarang ya? Masih. Kalau lambat bukan dihack, mungkin apa namanya? Kami punya media sosial, kami punya Instagram, kami punya halaman Facebook, kami punya Twitter, kami punya apa lagi? Kita miliki. Tetapi kan kemudian kami sadar bahwa informasi yang kami kemas ini belum bisa banyak menyentuh ke masyarakat. Oleh karena itu, jika ada informasi-informasi ini juga bisa disampaikan ke grup, mungkin lewat teman-teman media kita, bisa men-share ke publik, dan rata-rata ini sudah banyak. Radio Mesra ini jangankan di Parepare, sampai ke Pindra, sampai apa kita bisa relay beritanya yang sampai di Parepare. Demikian juga yang lain. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih. Sekedar tambahan dari saya. Saya kira, ya. Silakan. Masih ada satu lagi ya, karena insya Allah ke depan masih ada kegiatan kita kumpul bersama. Karena di jam
13.30 ada undangan KPU rakor, mungkin teman-teman ada yang rakor dengan partai politik ya. Ya silakan. Terakhir ya. Penuh memang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kalma dari media bacapesan.baca.co.id. Dari tadi saya menyimak terus membahas terkait pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, sejauh ini seperti apa pengawasan dilakukan mulai 2022 mungkin tahapan pemilu hingga memasuki 2023 ini. Kemudian kemarin juga sempat ke KPU, ada informasi yang saya temukan bahwa ada salah satu caleg yang akan maju namun belum cukup sebagai ex-napi 5 tahun. Nah itu bagaimana pengawasan dari Bawaslu sendiri terkait informasi yang saya dapatkan ini, kemudian langkah-langkah ke depannya kita mungkin apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi terakhir diskusinya dari Dinda Karma ya, bagaimana pengawasan Bawaslu sejak 2022 tahapan sampai saat ini. Alhamdulillah pengawasan kami itu sejak ini Dinda, tahapan pendaftaran peserta pemilu kemarin itu kita lakukan pengawasan verifikasi faktual itu sampai ke pelosok-pelosok dengan teman-teman KPU, pelosok-pelosok pare-pare untuk memastikan apakah benar orangnya ini yang terdaftar sebagai anggota partai politik. Itu yang kita lakukan pengawasan sampai berakhir tahapan itu kemarin. Nah, kalau mengenai informasi bahwa ada caleg yang mau mendaftar tetapi terpidana belum melewati 5 tahun. Nah ini saya menganggap terima kasih informasi ini. Karena kenapa? Untuk memastikan dia sebagai caleg belum juga kita bisa pastikan. Karena sampai saat ini informasi pengawasan teman-teman di KPU belum ada satupun yang masuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu, menjadi calon legislatif. Tetapi ini akan menjadi fokus dari formasi agenda ini. Kita akan menjadi fokus bahwa ketika ada yang dimaksud menyampaikan pendaftaran begitu, kami langsung akan melakukan penelusuran terkait itu. Karena memang kan aturannya dilarang. Tidak lebih 5 tahun. Setelah menjalani 5 tahun, dia harus umumkan juga. Baru bisa, itu sebagai syarat administrasi. Dia harus umumkan bahwa dia mantan terpidana kalau mau menjadi caleg. Nah, terima kasih sekali lagi Dinda, ini penyampaian tak. Kami akan fokus dalam pengawasan itu. Kalaupun ada, ya mari teman-teman kita fokus juga di KPU. Karena semua titik proses administrasi di tahapan pencalonan ini ada di KPU. Bawaslu juga melakukan pengawasan ke sana itu setiap hari. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Tanggal 14 itu sampai pukul 23.59 pengawasannya kami di KPU. Mari teman-teman gabung di sana. Siapa tahu ada informasi yang lebih update, lebih aktual, itu bisa langsung kita dapatkan. Ya saya kira demikian ya teman-teman, karena waktu apalagi teman-teman mau makan siang dulu, kami juga ada undangan di KPU. Saya mewakili Bawaslu, terima kasih banyak pimpinan telah hadir, terima kasih banyak tanpa terkecuali ke teman-teman semua, teman-teman dari Polres Intel yang setia juga hadir menemani kita, terima kasih. Insya Allah ke depan masih ada kegiatan kumpul-kumpul dengan teman-teman, karena saya melihat dari petunjuk provinsi kita bisa lakukan bersama dengan teman-teman. Saya kira demikian, mari atas izin kita semua, mari bersama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.